Assalamualaikum teman-teman. Sambil nunggu yang lain ini kita ini dulu ya. Absen dulu nih, dari kota mana aja nih yang hadir? Dari Medan, Masya Allah, Lampung. Dari Papua Barat, oh Masya Allah, saya dulu pernah ditugasin di Papua juga ya, di Jayapura. Alhamdulillah selama lebih kurang 1 tahun saya juga menjalankan amanah di tanah Papua, mendakwakan Al-Quran. Dari Sukabumi, Masya Allah. Dari mana lagi nih? Dari Madura, Masya Allah. Dari seluruh Indonesia tentunya ya. Alhamdulillah kita bisa kajian ya, walaupun virtual tentunya tidak mengurangi semangat kita dalam bertolabul ilmi, insya Allah. Dari Lombok, Masya Allah. Saya juga pernah ke Lombok tuh. Ke Lombok tahun 2000 berapa ya? 2020. Sulsel, Masya Allah. Nih, dari mana lagi nih teman-teman yang hadir di live pada sore ini? Kalau di Papua, di daerah timur sana berarti sekarang udah maghrib ya. Udah mau maghrib ya, jarak lebih kurang 2 jam ya waktunya, Masya Allah. Dari Sumsel, Masya Allah. Nanti teman-teman, kita kan adakan pertanyaan ya. Nanti pertanyaan dari Instagram dan juga dari TikTok. Bagi teman-teman nanti yang pertanyaannya dijawab, insya Allah nanti akan kita kirimkan hadiah buku MCA, Menuju Cahaya Allah. Jadi buku ini tuh buku motivasi ya untuk penghafal Al-Quran terutama, karena ini tulisan dari anak Maskanul Hufaz sendiri. Jadi yang nulis buku ini dari santri Maskanul Hufaz. Jadi nanti kalau teman-teman ya mau bertanya ya, silahkan bertanya. Nanti pertanyaan yang kami jawab insya Allah akan kami kirimkan buku MCA. Dan boleh di DM di IG Maskanul Hufaz dakwah organizer ya. Nanti boleh di DM di IG MDO Maskanul Hufaz dakwah organizer. Baik, tanpa memanjangkan kata-kata ya di awal ini, mungkin terlebih awal kita mulai dengan bacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillah jema'in. Amma ba'du, yang kami hormati teman-teman yang hadir di kajian virtual ini ya. Tentunya tidak mengurangi semangat kita dalam bertolabul ilmi. Mudah-mudahan teman-teman yang hadir menyimak kajian pada sore ini, Allah berkahi, Allah ridhoi, dan Allah berikan selalu taufik dan hidayahnya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tak kunjung padamnya kita kirimkan buat proklamator Islam, huwa akhirul anbiya wa imamur rasul, akhrajan nas minaz zulumati ilan nur. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Baik, teman-teman yang Allah muliakan, terima kasih sebelumnya sudah ikut bergabung di live ini. Mudah-mudahan Allah hitung sebagai pahala yang besar ya, hadir di majelis walaupun virtual ya. Jadi teman-teman banyakin doa saat kita duduk mendengarkan kajian ya, baik itu virtual ataupun dalam forum secara langsung, entah itu di masjid gitu ya. Perbanyak doa teman-teman, karena sejatinya majelis itu adalah taman surga kata Rasulullah. Pernah suatu ketika Rasulullah bertanya kepada para sahabat, wahai para sahabat, maukah kalian aku tunjukkan, kata Rasulullah, taman daripada taman surga? Kata para sahabat, tentu mau ya Rasulullah. Emang ada di dunia taman surga? Kata para sahabat. Lalu Rasul menjawab, tentu ada.
kata Rasulullah, yaitu majelis zikir, majelis ta'lim, yang mana perkumpulan mengingat Allah itu adalah taman-taman surga, kata Rasulullah SAW. Jadi tentunya kita sekarang berada di majelis ya, walaupun virtual, tapi mudah-mudahan saat kita mendengarkan kajian ya, di mana para malaikat hadir, para malaikat mengaminkan doa-doa kita. Jadi saat teman-teman berada di majelis itu perbanyak doa teman-teman ya, berbanyak ya mengutarakan hajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah para malaikat aminkan dan Allah ijabah insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Baik, langsung saja kita ke tema pada sore ini ya. Mungkin teman-teman juga sudah pada tahu ya, dan judul kita pada sore ini yaitu dunia yang terlalu keras, apa kita yang terlalu lembek ya. Jadi ini sangat menarik ya untuk kita obrolin gitu. Teman-teman boleh ya sambil mungkin juga sharing, silahkan tulis di kolom komentar, atau punya pendapat lain terhadap kerasnya dunia gitu, silahkan, karena di sini kan sifatnya kita sharing ya. Kami sharing dengan teman-teman, sebaliknya ya teman-teman juga silahkan ya berpendapat ataupun menulis di kolom komentar. Baik, dunia yang terlalu keras, apa kita yang terlalu lembek? Tentu dunia ini memang keras teman-teman ya. Sebagaimana kita ketahui ya, dunia ini memang keras. Dunia ini bukan tempatnya bermanja-manja. Dunia ini menghujankan banyak pertanyaan. Dunia ini tempatnya berpendapat. Dunia ini banyak banget persoalannya. Dunia ini banyak banget ujiannya, rasa sakitnya. Dunia ini memang keras. Dunia ini memang susah. Dunia ini memang tega ya. Dan lagi-lagi dalam firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-Balad, Allah katakan laqad khalaqnal insana fi kabad. Kata Allah, dan kami sesungguhnya menciptakan manusia berada dalam kepayahan. Pasti teman-teman ya, dunia ini tempatnya ujian, dunia ini tempatnya sakit, tempatnya luka, tempatnya cobaan. Istirahat itu nanti di surganya Allah. Jadi sekarang ya teman-teman yang dalam berproses ya, baik itu dalam proses studinya, karirnya, ataupun pekerjaannya, usahanya ya, pasti mengalami yang namanya kegagalan, yang namanya jatuh ya. Namun ingat teman-teman, dunia memang keras ya, tapi bisa kok kita juga lebih kuat. Jadi kalau pendapat saya ya, teman-teman boleh tuliskan juga pendapatnya di kolom komentar ya. Kalau bagi saya, dunia itu memang keras teman-teman, tapi kita juga bisa lebih kuat pastinya ya. Apalagi kita sebagai orang yang beriman ya, sebagaimana Rasulullah katakan bahwa dunia itu penjara bagi orang yang beriman dan surga bagi orang yang tidak beriman. Jadi ketika teman diuji, ketika teman-teman merasa di titik terlemah ya, ketika teman-teman merasa di titik yang paling sakit, ingat hadis Rasulullah ini teman-teman. Mungkin bisa jadi kita yang salah satunya Rasulullah katakan orang-orang yang beriman, karena kita ngerasa dunia ini penjara, kita ngerasa dunia ini tempatnya sakit, tempatnya luka, tempatnya cobaan gitu. Jadi lagi-lagi ya, jangan harapkan dunia berbuat baik kepada kita teman-teman, karena memang lagi-lagi dunia itu tempatnya cobaan, tempatnya sakit. Namun sebenarnya ya, lemah ataupun kuat itu kembali ke kita teman-teman ya. Lemah dan kuat itu pilihan sebenarnya. Begitu pula dengan sakit hati, itu pilihan ya. Jadi teman-teman, seperti contoh misalnya, ketika kita disakiti, ketika kita dizolimi, ketika kita didustakan, dibohongi ya, kita sebagai manusiawi ngerasa sakit mungkin wajar ya, manusiawi ya. Sakit hati itu manusiawi, tapi lagi-lagi kita bisa kok memilih ya. Kita bisa memilih untuk tidak sakit hati, kita bisa memilih untuk memaafkan, kita bisa memilih untuk mendoakan, kita bisa memilih untuk tidak sakit hati gitu. Jadi sebenarnya itu pilihan kita. Kalau kata Mahatma Gandhi ya, kita itu tidak akan sakit hati kalau kitanya yang tidak mengizinkan hati kita untuk sakit ya. Jadi lagi-lagi semuanya itu pilihan. Ya, untuk lemah, untuk lembek pun itu pilihan. Kalau kita memilih untuk lemah, untuk tidak kuat, ya itu pilihan kita ya. Yang namanya dunia, dia tetap akan keras ya. Dan kita tahu sebagai orang yang beriman ya, dalam surah Muhammad ayat ke-36 juga Allah katakan, innamal hayatid dunya la'ibu wa lahu, bahwa
dunia ini tempatnya senda gurau ya, senda gurau, permainan semata. Jadi untuk apa kita berlama-lama ya dalam sakit hati, dalam menyerah gitu. Lagi-lagi ingat teman-teman, tujuan kita bukan dunia ya. Tujuan utama kita bukan dunia. Dunia ini bukan tempat tinggal, melainkan ya sama-sama kita tahu dunia ini tempat meninggal gitu. Jadi buat apa kita memilih untuk menyerah? Nah, itu lagi-lagi kembali ke diri kitanya. Itu tuh pilihan teman-teman. Menjadi kuat ataupun lemah itu kembali ke pilihan kita. Sebenarnya bukan karena kita tidak mampu, tapi karena pendapat kita itu sendiri yang melemahkan kekuatan diri kita. Ya, jadi ya dunia itu memang keras dan kita juga bisa untuk lebih kuat ya. Dan di sini saya sedikit menjelaskan ya beberapa tips ya ataupun prinsip ya orang-orang sukses, orang-orang yang berhasil untuk menjadi kuat ya dalam mencapai karirnya, dalam mencapai pendidikannya gitu. Jadi ada beberapa tips dan trik ya ataupun prinsip. Yang pertama teman-teman yang kita harus ingat ya, tidak ada yang tidak bisa kita raih selagi kita mau berjuang. Ingat itu. Itu prinsip teman-teman ya. Harus dipegang nih prinsip yang pertama. Kita pasti bisa mendapatkan apa yang kita inginkan selagi kita mau berjuang. Ya, jadi tetap optimis. Tidak ada yang bisa membuat kita gagal di dunia ini kecuali diri kita sendiri. Ya, ingat itu teman-teman. Ya, lagi-lagi kita harus punya prinsip bahwa kita bisa menjalankan, melaksanakan ya apapun yang kita inginkan. Yang penting tetap di jalan perjuangan dan tetap optimis ya. Itu prinsip yang pertama ya orang-orang sukses miliki. Dan yang kedua ya, yang perlu kita ingat, bertanggung jawab atas hidup kita ini teman-teman ya. Harus bertanggung jawab. Kalau sudah bertanggung jawab ya, akan kita bisa mengendalikan kehidupan ini teman-teman ya. Kuncinya juga bertanggung jawab, karena ingat, kekuatan yang besar ya lahir dari tanggung jawab yang besar. Ingat itu ya. Jadi kalau kita sudah bertanggung jawab, di situ pasti akan ada kekuatan ya. Kita bertanggung jawab seperti misalnya teman-teman memutuskan untuk kuliah, berarti bertanggung jawab untuk menyelesaikan hingga akhir ya, menyelesaikan apa yang sudah dimulai. Atau teman-teman yang sudah dalam merintis karir misalnya ya, tiba-tiba dalam keterpurukan ya, dalam titik terlemah, lagi-lagi bertanggung jawab untuk melanjutkan karirnya ya, tidak berhenti sampai di situ ya. Lagi-lagi tanggung jawab ini adalah kekuatan yang besar. Kekuatan yang besar itu akan lahir dari tanggung jawab yang besar. Ya, itu harus ditanamkan dalam diri kita prinsip ya bahwa kita bisa bertanggung jawab atas diri kita. Dan prinsip yang ketiga teman-teman ya, jangan pernah ragu dengan apa yang kita lakukan. Ingat ya, prinsip yang ketiga, jangan pernah ragu dengan apa yang kita lakukan ya. Dunia ini penuh dengan pendapat teman-teman ya. Dunia ini tempatnya berkomentar. Orang berhak untuk berkomentar apa saja terhadap diri kita. Orang berhak untuk ya berkomentar baik ataupun buruk ya, itu orang berhak berkomentar. Karena memang dunia ini tempatnya berpendapat. Tapi kita juga berhak untuk fokus dengan tujuan kita tanpa ada keraguan. Karena lagi-lagi kadang yang membuat kita ragu itu ya, bahkan orang sekeliling kita, bahkan orang terdekat kita. Mungkin teman-teman pernah mengalami ketika kita mengambil langkah satu ataupun langkah dua, langkah yang lainnya, tiba-tiba datang orang yang terdekat kita, bahkan yang melemahkan semangat kita. Kayaknya kamu gak mampu deh, kayaknya kamu pasti gak bisa. Nah, pernah gak teman-teman merasakan hal yang bikin terpuruk itu bahkan orang terdekat kita gitu ya. Nah, tapi lagi-lagi orang berhak untuk berpendapat, namun kita juga berhak untuk fokus dengan tujuan kita. Nah, ingat itu teman-teman ya. Jadi kita harus, prinsip yang ketiga itu jangan pernah ragu dengan apa yang kita lakukan. Mau orang berkata apapun, mau orang berkomentar seperti apapun, kita tetap fokus dengan tujuan kita tanpa ada keraguan sedikit pun ya. Itu prinsip yang ketiga. Prinsip yang keempat yang harus kita miliki teman-teman, jangan pernah berhenti belajar dan mengasah diri ya. Upgrade diri itu penting ya. Teruslah tumbuh dalam ya
Karena terus bertumbuh adalah kunci dan menemukan perubahan setiap proses yang kita jalani. Kita ini punya potensi diri semuanya teman-teman ya. Siapapun yang terlahir di dunia ini semuanya punya potensi diri masing-masing ya. Seperti sumur yang terus digali hingga menemukan mata airnya. Jadi seperti itulah kita punya potensi diri masing-masing. Bagaimana kita menggali potensi itu ya kembali ke diri kitanya ya. Dan seperti contohnya di Maskanul Huffaz. Di Maskanul Huffaz itu alhamdulillah semua karyawan ya, musyrif dan musyrifah tentunya itu semuanya alumni dari Maskanul Huffaz sendiri. Mereka yang sudah menyelesaikan hafalan 30 juznya dan setelah itu berkhidmat ya, mengabdikan diri. Dan apakah semuanya menjadi ustadz ataupun ustazah, dan apa semuanya menjadi musyrif ataupun musyrifah? Tidak ya. Jadi teman-teman ya, di Maskanul Huffaz ini yang pegang media itu juga mereka yang dulunya sudah selesai menghafal Al-Qur'annya ya. Yang pegang keuangan itu mereka yang dulunya juga sudah selesai hafalan 30 juznya ya. Jadi punya potensi masing-masing. Setelah hafiz itu tidak mesti semuanya menjadi ustadz ataupun ustazah ya. Jadi bercabang dakwanya. Ada nanti yang dakwah di bagian media, ada nanti yang memang fokusnya dengan santri gitu. Jadi semuanya punya potensi diri masing-masing. Tergantung kembali kepada kitanya lagi, mau nggak kita menggali potensi tersebut atau membiarkan ya. Karena yang tadi yang kami katakan, potensi diri itu ibarat sumur yang terus digali hingga menemukan mata airnya. Jadi itu ya. Dan prinsip yang terakhir, tanamkan tawakal dalam hati kita. Berserah kepada Allah. Karena apapun yang terjadi di muka bumi Allah ini, tidak ada satupun yang berhak ya teman-teman untuk merubahnya. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Bahkan satu lembar daun pun yang jatuh di muka bumi Allah ini, Allah sudah tetapkan ya. Jadi begitu juga dengan takdir masing-masing kita. Ya, setelah kita punya prinsip agar kita lebih kuat, agar kita tidak mudah dihantam oleh dunia yang keras ini ya, lagi-lagi tidak akan lepas juga dari tawakal kepada Allah, menyerahkan semuanya kepada Allah apapun yang terjadi atas usaha kita gitu. Tapi tentunya pada hakikatnya juga usaha tidak akan mengkhianati hasil. Kalau kita sudah berusaha keras ya, berupaya lebih ya, insya Allah pasti bahkan Allah ngasih lebih dari apa yang kita usahakan. Jadi itu ya teman-teman, harus punya 5 prinsip ini ya. Yang pertama tadi ya, ingat ya, dicatat ya. Yang pertama, prinsip yang pertama agar kita menjadi lebih kuat ya, nggak lembek, nggak mudah dihantam oleh dunia yang keras ini. Yang pertama, tidak ada yang tidak bisa kita dapatkan selagi kita mau berjuang ya. Itu prinsip yang pertama. Yang kedua ya, bertanggung jawab atas diri kita sendiri ya. Dan yang ketiga, jangan pernah ragu dengan apa yang kita lakukan. Yang keempat, teruslah belajar, upgrade diri, gali potensi. Dan yang kelima, tawakal ilallah ya. 5 prinsip ini harus kita tanamkan dalam kehidupan kita teman-teman ya. Karena lagi-lagi ya yang tadi, dunia itu memang keras ya, tapi kita bisa kok jadi lebih kuat gitu. Dan untuk penutupnya saya ingin cerita ke teman-teman ya, cerita anak muda di zaman Rasulullah SAW. Tentu mungkin di live IG dan TikTok ini kebanyakan pasti anak muda ya. Kalau di Instagram, di TikTok itu biasanya yang main anak-anak muda ya, milenial gitu. Tapi kalau Facebook mungkin itu banyak ibu-ibu gitu. Jadi ini saya punya cerita ya, tentang pemuda di zaman Rasulullah SAW yang bisa kita contoh ya. Dengan kerasnya dunia, dengan dihantamnya oleh segala ujian, namun tetap kuat ya, namun tetap bisa menjalankan hidup dengan hebat gitu. Ini saya akan cerita kepada teman-teman. Mungkin cerita ini juga udah lazim ya kita dengar, tapi lagi-lagi ya ingin mengulang ya, sedikit mengulang dan mengingatkan kepada kita semua. Oh ya, untuk teman-teman siapkan pertanyaan ya, nanti pertanyaan yang kami jawab
kami akan kirimkan berupa hadiah dari Maskanul Hufaz ya, Menuju Cahaya Allah, buku catatan santri Maskanul Hufaz sendiri. Jadi nanti pertanyaan yang kami jawab insya Allah akan kami kirim buku ini, dan di DM ya di Instagram Mahfaz Dakwah Organizer. Oke, nah kembali ke tema ya, cerita Usama bin Zaid ya. Siapa yang tak kenal beliau, kesayangan Rasulullah. Mungkin teman-teman juga sudah masyhur dengan kisah ini gitu. Usama bin Zaid itu kesayangan Rasulullah SAW. Anaknya Zaid bin Harisah yang dulunya budak ya. Ibunya Ummu Aiman. Zaid bin Harisah ini pengen diganti sama Nabi, bahkan namanya Zaid bin Muhammad, saking Nabi itu sayang banget gitu sama Usama bin Zaid. Tapi turunlah ayat bahwa bin itu tidak bisa diganti ya, tetap kepada bapaknya gitu. Jadi Usama ini digelari dengan hubbu Rasulillah, kesayangan Rasulullah. Bukti cinta Rasulullah itu saat Rasulullah ibadah haji ya, Rasulullah bonceng dengan ontanya di Padang Arafah saat itu, dan Rasulullah sering menggendong Hasan Hussein dan juga Usama gitu. Tapi Rasulullah juga pernah memarahi Usama bin Zaid. Jadi walaupun kesayangan Rasulullah gitu kan, jangan bilang tidak pernah marah. Ketika berbuat kesalahan Rasulullah juga marah gitu. Pernah satu ketika datang salah seorang perempuan yang berbuat kesalahan saat itu, saking takutnya dia dihukum, dia ngelobi lah ke Usama bin Zaid ini, karena dia merasa bahwa Usama ini kesayangannya Rasulullah. Jadi nanti kalau ngelobi ke Usama, Rasulullah nggak marah gitu. Akhirnya di situ Usama kena marah ya. Kata Rasulullah, sekalipun pejabat, sekalipun konglomerat ya, itu yang namanya hukum tetap hukum, kata Rasulullah. Bahkan kalau Fatimah pun yang mencuri, saya akan potong tangannya, kata Rasulullah SAW. Jadi yang namanya hukum itu ya tetap dalam keadilan gitu. Dan saat itu tuh Usama ya mengambil pelajaran ya atas kemarahannya Rasulullah SAW. Dan Usama itu tumbuh menjadi pria yang solih teman-teman ya, di naungan ibunya Ummu Aiman. Dan ibunya ini juga bagian dari keluarga Rasulullah yang tersisa. Jadi istimewanya Usama bin Zaid ini ya. Dan saat itu di umur 14 tahun Usama ingin ikut berperang, tapi Rasulullah belum izinkan ya, karena masih kecil. Dan di umur 15 tahun ya, dia ikut perang Khandaq. Dan Usama ya langsung melihat ayahnya syahid itu di perang Mu'tah ya. Ayahnya wafat di peperangan. Dan saat itu juga Rasulullah meminta Usama untuk memimpin perang teman-teman. Saat Usama memimpin ya peperangan, di dalam perjalanan peperangan itu dapat berita duka bahwa Rasulullah SAW meninggal. Ya, gimana tidak sedih? Usama sudah menyaksikan ya ayahnya yang syahid di medan perang. Tiba-tiba saat beliau memimpin peperangan, datang berita duka lagi, Rasulullah meninggal. Siapa yang gak sedih? Orang-orang yang ia cintai ya, Allah panggil gitu. Tapi ya saat dapat kabar Rasulullah meninggal itu, langsunglah si Usama bin Zaid ini berziarah ya. Setelah itu kembali lagi ke peperangan. Jadi ini bukti teman-teman ya, bahwa ada kekuatan kita ya, walaupun dalam kesedihan, walaupun dalam keterpurukan, tapi yang namanya ya tugas, yang namanya amanah harus diselesaikan ya. Saat itu kembali lagi ke medan perang, dan akhirnya Usama bin Zaid ya memenangkan peperangan saat itu. Jadi apa yang bisa kita ambil hikmah dari anak muda yang keren ini teman-teman ya, wahai anak-anak muda yang ada di Instagram dan juga TikTok. Yang pertama ya, hikmah yang dapat kita ambil yaitu Usama ini anaknya budak teman-teman. Ayahnya itu budak ya, yang dibebaskan oleh Rasulullah SAW. Namun beliau memenangkan peperangan. Jadi sebenarnya background keluarga itu tidak mempengaruhi masa depan kita. Siapapun orang tua kita saat ini ya, karena kita tidak bisa memilih terlahir dari rahim siapa gitu.
Jadi siapapun orang tua kita saat ini, bagaimanapun kedudukan mereka, sekalipun kedudukan paling terendah, kita bisa kok untuk menjadi sukses. Kita bisa kok punya masa depan yang cerah, kita bisa kok punya masa depan yang hebat gitu. Jadi background keluarga itu tidak memandang ya dalam masa depan kita, tidak mempengaruhi masa depan kita. Contohnya Usama bin Zaid ya, beliau anak budak tapi bisa memenangkan peperangan ya, menjadi pemuda yang hebat yang Rasulullah cintai. Dan hikmah yang kedua yang bisa kita ambil dari kisahnya Usama bin Zaid ini, yaitu wajar ya ketika manusiawi berbuat salah ya. Usama bin Zaid juga manusiawi teman-teman, pernah dimarahi oleh Rasulullah, tapi dari kesalahan itu dia menjadikan pembelajaran gitu. Jadi bukannya balik marah, bukannya malah mendongkol, bukannya menyerah gitu, tapi malah menjadikan itu tuh pembelajaran gitu. Dan hikmah selanjutnya teman-teman, Usama mendapati kesedihan dalam hidupnya. Ayahnya meninggal dalam peperangan, Rasulullah meninggal saat ia memimpin perang ya. Tapi apakah Usama bin Zaid ini menyerah? Apakah dia berhenti untuk memimpin peperangan? Tidak ya. Bahkan dia melanjutkan dalam memimpin peperangan hingga peperangan itu menang ya, hingga peperangan itu didapatkan ya oleh Usama bin Zaid dalam keadaan kemenangan gitu. Jadi ini contoh ya untuk kita semua bahwa dunia ini tidak akan berbuat dengan semaunya kita, tapi berbuat dengan semaunya dunia. Lagi-lagi kami katakan dunia ini memang keras, dunia ini tempatnya capek, dunia ini tempatnya ujian, dunia ini tempatnya sakit, tempatnya luka, dunia ini memang tega teman-teman. Tapi kita bisa memilih kok untuk menjadi diri yang kuat. Kita bisa memilih kok untuk menjadi diri yang hebat. Kita bisa memilih kok untuk bisa berhasil menghadapi hiruk pikuknya dunia gitu. Karena kita tahu, lagi-lagi kami ingatkan di hadis yang awal tadi bahwa dunia ini adalah penjara bagi orang yang beriman ya, dan surga bagi orang yang tidak beriman. Jadi untuk itu ya semoga kita di sini bisa menjadi yang lebih kuat ya, karena dunia itu memang keras tapi kita juga bisa lebih kuat ya. Dan mungkin demikian dulu dari materi yang kami sampaikan ya. Kepada teman-teman yang mau bertanya dipersilahkan ya, atau yang mau berpendapat juga di kolom komentar silahkan. Kita kan sifatnya di sini sharing ya. Kalau bagi saya itu dunia memang keras tapi kita juga bisa kok lebih kuat gitu. Atau dari teman-teman ada mungkin ya, oh dunia nggak keras ustazah, atau apa lagi ya, ya segala macamnya pendapat teman-teman silahkan. Dan ada yang mau bertanya silahkan, kami akan kirim buku MCA Menuju Cahaya Allah ya, yang nanti pertanyaannya kami pilih ya. Insya Allah nanti kami akan kirim buku ini, boleh di DM di IG Mafaz Dakwah Organizer. Baik, kami baca-baca dulu ya nih pertanyaannya ya. Ini pertanyaan pertama ya teman-teman yang kami jawab. Nanti akan kami kirimkan buku ya, akan kami kirimkan buku ini insya Allah bagi pertanyaan pertama yang kami jawab di Instagram dan juga di TikTok. Dari pertanyaan dari Rina ya, ini kami jawab pertanyaan dari Rina. Nanti Rina boleh DM ya Mafaz Dakwah Organizer di Instagramnya. Insya Allah nanti kami akan kirimkan buku ini. Baik, pertanyaan dari Rina, bagaimana cara kita agar tetap terhindar dari tren-tren zaman sekarang yang hampir dilakuin semua orang, padahal kita tahu jelas bahwa tren itu tidak diperbolehkan oleh syariat agama kita. Oke ya, sekarang itu memang ya zamannya apa ya, zamannya FYP, zamannya viral gitu ya, dikit-dikit viral, dikit-dikit
ngetren gitu. Jadi gimana kita agar terhindar dari hal-hal yang viralnya tidak baik gitu ya. Karena kan banyak ya, yang viral yang baik juga banyak ya, yang ngetren yang baik juga banyak gitu, dan yang ngetren yang nggak baik juga banyak gitu. Apalagi di TikTok ya, di TikTok itu semuanya ada gitu, yang FYP yang baik, yang nggak baik, semua ada. Jadi gimana kita menghindarkan hal tersebut ya, terutama menghindarkan yang ngetren tidak baik tadi ya. Yang pertama, kita lagi-lagi perhatikan lingkungan teman-teman, karena lingkungan itu sangat berpengaruh, penting banget ya. Circle kita itu diperhatikan lagi, karena kalau circle kita dengan orang-orang solih, dengan orang-orang yang beriman, kita tidak akan ngelirik kepada tren-tren yang tidak baik itu ya. Karena lagi-lagi kalau kita berteman dengan orang jual minyak wangi, kita kecipratan wanginya. Sebaliknya, ketika berteman dengan orang tukang bengkel, kita kecipratan olinya. Itu memang ya, itu pasti gitu. Pasti terjadinya gitu, karena circle, lingkungan itu sangat berpengaruh penting dalam kehidupan kita teman-teman ya. Itu terutama yang kami sampaikan ya, perhatikan lingkungan. Sekarang lingkungannya, sudahkah orang-orang yang mengajak kepada kebaikan? Sudahkah orang-orang yang mengingatkan kepada kebaikan, atau malah sebaliknya? Kalau memang circle pertemanannya sekarang orang-orang solih, orang-orang beriman, insya Allah kita akan terjauhi dari tren-tren yang tidak baik itu ya. Jadi terutama yaitu perhatikan lingkungan kita. Karena gini teman-teman ya, pernah dalam satu riwayat dikatakan bahwa kelak, di akhirat kelak teman-teman, akan ada dua orang yang saling menyalahkan di hadapan Allah. Kata si A, ya Allah, kenapa saya dipertemankan dengan si B ya Allah? Saya tidak pernah diajaknya kepada kebaikan ya Allah. Kata si B, ya Allah, kenapa saya dipertemankan dengan si A ya Allah? Kenapa dulu di dunia saya dibuat bersahabat dengan dia ya Allah? Dia tidak pernah mengajak saya kepada kebaikan ya Allah. Bahkan sebaliknya, dia mengajak saya dalam dosa ya Allah. Saling menyalahkan di hadapan Allah. Padahal dulu di dunia bestie banget gitu kan, kalau kata orang sekarang gitu, bestie banget, kemana-mana berdua, kemana-mana bareng gitu. Nanti ada FYP ikut-ikutan, nanti ada tren-tren ikut-ikutan gitu bareng. Tapi ketika di hadapan Allah saling menyalahkan ya. Jadi jangan sampai teman-teman, jangan sampai di dunia kita berbarengan, tapi di akhir kelak di hadapan Allah bahkan saling menyalahkan. Nauzubillah, jangan sampai. Kita berharap di dunia kita berteman, di dunia kita satu halakoh ya, di dunia kita menuntut ilmu bareng, berharapnya kelak di hadapan Allah kita saling tolong menolong, bukan saling menyalahkan ya. Itu pentingnya memperhatikan circle, memperhatikan lingkungan. Karena lagi-lagi, kalau teman kita orang yang beriman, teman-teman solih, nggak mungkin dia ngajak kita ikut untuk ngikut tren-tren yang tidak baik ya. Nggak mungkin dia ngajak kita untuk mengikuti yang hal-hal yang viral yang tidak baik gitu. Itu terutama ya, circle itu penting banget diperhatikan. Terus pertanyaan selanjutnya, bagaimana ini pertanyaan ini ya, di TikTok ya. Baik, pertanyaan di TikTok itu, Ustazah bagaimana caranya menyikapi dengan pergaulan remaja sekarang? Sebenarnya lebih kurang hampir sama ya, tapi di sini kami menjabarkan lebih luas lagi ya, lebih nyambung juga dengan pertanyaan pertama tadi. Bagaimana cara kita menyikapi pergaulan remaja di zaman sekarang ya? Zaman sekarang itu sangat mengerikan teman-teman. Kalau dulu
zaman-zaman anak 90-an ya, mungkin yang 2000 lah ya, 2000 itu masa kecilnya asik banget gitu ya, permainannya ya permainan ya orang-orang dulu gitu. Sekarang kan apa-apa HP, ngelihat anak kecil aja dikit-dikit handphone gitu, itu kan sangat mengerikan banget ya. Bagaimana tidak merusak gitu saat saat ya datang di masa remaja gitu. Jadi bagaimana kita menyikapi itu? Yang pertama, ingat ya bahwa kehidupan ini tidak semata-mata tentang kesenangan kita sendiri, teman-teman. Kita punya kesempatan untuk masa depan kita. Kita punya hak untuk kehidupan kita ya. Kita punya tanggung jawab untuk mendapatkan masa depan yang cerah, tentunya masa depan yang hebat. Jadi di masa remaja ya, menghindarkan pergaulan yang tidak baik itu lagi-lagi kembali kepada diri kita, teman-teman. Hidup itu pilihan, dan apapun yang kita pilih, kita harus siap menerima konsekuensi apapun yang terjadi. Contoh seperti teman-teman anak-anak remaja di zaman sekarang. Kalau kita lihat teman-teman kita yang kerjaannya nongki ya, ataupun nongkrong, atau kerjaannya main ya, setiap malam keluar, ya mungkin bagi mereka saat itu tuh memang menyenangkan ya, tapi belum tentu dengan masa depan mereka 10 tahun, 20 tahun yang akan datang. Namun kita memilih untuk tidak ikut dengan circle yang seperti itu. Kita memilih untuk belajar, kita memilih untuk menuntut ilmu di pesantren, nggak tahu hura-hura orang di luar gitu. Itu kan sebuah pilihan ya, tapi kita juga siap menerima konsekuensinya apapun yang terjadi gitu. Jadi lagi-lagi ingat, kalau kita tidak siap memeras keringat di masa muda, maka bersiaplah mengeluarkan air mata lebih banyak di masa tua nanti. Ingat itu teman-teman ya. Jadi tergantung kepada kita. Kalau di saat remajanya banyak mainnya, ikut dengan pergaulan yang tidak baik ya, sayang dengan masa depannya. Suatu saat nanti teman-teman meraih semua apa yang mereka mimpi, lah kita nggak dapat apa-apa, karena memang dari masa remaja udah nggak fokus dengan tujuan hidup gitu, malah banyak mainnya gitu. Jadi ya lagi-lagi keluar dari zona nyaman, karena memang rebahan itu enak ya, nongkrong itu enak, jalan-jalan itu enak gitu, tapi ya itu keluar dari zona nyaman teman-teman ya. Kita itu berhak ya untuk mendapatkan apa yang kita inginkan selagi kita mau berjuang. Dan musuh terbesar dari kehidupan yang hebat itu adalah zona nyaman. Ingat itu ya. Ini anak-anak remaja ya, ataupun yang udah meranjak dewasa, ingat, musuh terbesar dari kehidupan kita itu adalah zona nyaman, teman-teman. Tidak ada pertumbuhan dalam zona nyaman. Sebaliknya, tidak ada kenyamanan dalam zona pertumbuhan. Jadi kembali ke kitanya ya, memang untuk bertumbuh itu tidak nyaman teman-teman, banyak ujiannya, banyak penghalangnya, tapi lagi-lagi kembali kepada diri kitanya. Kita bisa memilih untuk kuat, kita bisa memilih untuk tidak lembek ya, kita bisa memilih untuk tidak menyerah ya, lagi-lagi untuk masa depan kita nanti. Ingat, kalau kita tidak siap mengeluarkan memeras keringat ya, kalau kita tidak kuat memeras keringat hari ini, maka bersiaplah mengeluarkan air mata lebih banyak di masa tua nanti. Jadi hidup itu pilihan, apapun yang kalian pilih, maka terimalah konsekuensi apapun yang terjadi gitu. Jadi lagi-lagi cara menyikapi pergaulan remaja saat ini, perhatikan lingkungan, circle, dan tinggalkan hal yang tidak baik itu, dan fokus dengan tujuan dan masa depannya ya, sama seperti prinsip-prinsip yang sudah kami jelaskan tadi. Oke, seperti itu ya teman-teman. Untuk dua pertanyaan tadi ya, boleh nanti di DM ya, di IG MDO Mahfaz Dakwah Organizer. Nanti insya Allah kami akan kirimkan buku Menuju Cahaya Allah ya. Ini buku catatan santri Maskanul Hufaz ya, yang sudah selesai hafalan 30 juznya, dan mereka menuangkan cerita suka duka mereka di sini, dan tentunya insya Allah jadi motivasi kita semua ya. Jadi nanti dua teman yang bertanya tadi lewat Instagram dan juga lewat TikTok, nanti insya Allah kami akan kirimkan buku ini. Oke, terima kasih sebelumnya kepada teman-teman semuanya. Itu untuk pertanyaan yang pertama tadi ya, yang insya Allah akan kami kirimkan
buku ini ya. Nah, mungkin sambil baik, mungkin cukup sampai di sini kajian kita menjelang maghrib ini. Semoga ada manfaatnya untuk kita semua, terutama untuk kami yang menyampaikan. Dan insya Allah ketemu lagi di kajian rutin sebelum maghrib di pekan depan ya teman-teman, di Senin depan. Jadi teman-teman yang mungkin belum terjawab pertanyaannya sore ini ya, belum mendapatkan kesempatan buku ini, mudah-mudahan nanti di pekan-pekan berikutnya ada kesempatan ya mendapatkan hadiah dari Maskan Hufaz. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih untuk teman-teman yang sudah hadir. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeay. Sudah, so. Enggak. Thank you ya, Pak.